warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Medan, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 23 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya, Nuharni Siregar dari Sekolah SMP Swasta Namira Medan. Dan saya Harus Saleh SD dari UPT SMP Negeri 1 Medan. Dan saya Liris Rospita SS dari SD Swasta Mulia Medan. Selamat menyaksikan. Bu Doharni. Waalaikumsalam Bu Lilis. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Lilis? Alhamdulillah, saya juga baik. Rencananya hari ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching. Benar, Ibu? Benar Bu. Saya senang dapat bertemu Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu Doharni. Baik, sebelum Ibu Doharni melakukan kegiatan coaching, saya nanti akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Oke ya? Terima kasih, Bu. Jadi begini, sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching nanti antara coach, yaitu Ibu Doharni, dan juga coachee, saya akan mengamati percakapan tersebut. Kemudian, saya akan memberikan penilaian sesuai dengan kepentingan Ibu. Dan nanti di situ akan diberikan dan akan terlihat apakah sudah sesuai dengan alur cerita. Kemudian, apakah ada pertanyaan yang berbobot yang akan diberikan pada coaching. Lalu, apakah jawaban yang diberikan coaching sesuai dengan pertanyaan berbobot tersebut? Dengan artian nih Bu, bagaimana coaching merespon pertanyaan coach? Dan poin pentingnya nih Ibu Doharni, apakah coaching mampu menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan yang dihadapi? Nah, itu Bu Doharni, kira-kira bisa dipahami ya Ibu ya? Iya Bu. Dan saya mengingatkan ini Bu, di saat proses coaching itu harus sesuai prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Bu Doharni ya. Nah, ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ini Bu Doharni. Kira-kira Ibu, kompetensi coaching apa yang akan Ibu Doharni kembangkan pada saat kegiatan coaching nanti? Jadi Bu, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan sebagai coach itu yang pertama, saya akan presence, yaitu kehadiran penuh saya dan fokus mendengarkan coach saya bercerita. Kemudian saya juga akan mendengarkan aktif agar coach saya merasa nyaman, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Begitu Bu Lilis. Baik, berarti ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan ya, yaitu presence, yang artinya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Bu Doharni ya. Lalu dari kompetensi itu secara spesifik lagi yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching nanti apa? Nah, yang saya ingin kembangkan secara spesifik adalah saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Bu. Kemudian Nah, dari kompetensi spesifik yang akan Ibu Doharni kembangkan itu, kira-kira nih indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dicapai seperti apa ya? saya berharap saya dapat mengembangkan potensi dari coach saya, di mana nanti saya juga ingin si coach dapat mengatasi dan mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Jadi Ibu Doharni itu ingin agar si coach mampu menemukan potensi dalam dirinya dan mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Begitu ya Ibu Doharni ya. Benar Bu. Terima kasih sekali atas jawabannya Ibu Doharni. Untuk selanjutnya semoga kegiatan coaching yang akan Ibu Doharni lakukan dapat berjalan sukses. Dan setelah proses coaching nanti saya akan sedikit berbincang kembali dengan Ibu Doharni ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Khairul. Waalaikumsalam Bu Doharni. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bu Doharni? Alhamdulillah sehat Pak.
Pak Khairul katanya ada yang mau dibicarakan ya Pak? Iya Bu. Nah, kira-kira mau bicarakan tentang apa nih ya Pak ya? Kita punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit ini Pak. Iya Bu, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Ibu. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah Bu. Setelah saya amati, di sekolah itu cara pembelajarannya masih monoton. Pembelajarannya masih dengan metode yang lama, metode konvensional, yaitu dengan ceramah gitu. Jadi terkadang membuat siswa-siswi juga menjadi bosan dalam pembelajarannya. Nah, saya inginkan itu pembelajaran yang bervariatif gitu. Tidak memungkiri pada zaman sekarang yang perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat sekali. Jadi sebagai guru juga kita harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini. Oh, baik Pak Khairul. Jadi Bapak ingin penyampaian materi yang bervariatif ya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang ini Pak, kurang lebih 15 sampai 20 menit, apa sih harapan dari Pak Khairul sendiri? Yang saya harapkan ya Bu, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru nih supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya seperti itu Bu. Baik Pak, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Pak ya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materi yang seperti apa yang Bapak inginkan? Jadi perubahan dalam metode atau model dan media pembelajarannya yang lebih bervariatif lah Bu. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang ini Bu, yang lagi marah nih, aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti quizzes atau tidak jauh-jauh dengan PowerPoint juga. Itu cukup bagus, seperti itulah Bu kira-kira. Baik, jadi intinya ingin penyampaian materi yang lebih bervariatif seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya dan ada level dari 1 sampai 10. Kira-kira kondisi atau situasi ini berada di level berapa menurut Bapak? Kira-kira dia masih di level 5 sih Bu. Karena di sekolah juga masih banyak guru yang senior yang masih memakai metode ceramah seperti itu. Oh gitu ya Pak ya, jadi masih di level 5 untuk saat ini. Ya, kira-kira pada saat Pak Khairul inginkan adanya perubahan nanti, ingin ke level berapa yang Bapak harapkan? Saya inginkan sih 7 saja, itu juga sudah cukup baik Bu. Mengingat tadi itu guru-guru masih banyak, guru-guru senior di sekolah gitu. Baik, jadi Pak Khairul menginginkan ke level 7 ya. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira Bapak pilih atau ada ide lain atau rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah Bapak nantinya? Ya, sebenarnya itu masih saya pikirkan ya Bu. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja gitu ya pada rekan-rekan guru secara bergiliran seperti itu Bu. Baik, jadi Pak Khairul berencana akan mengadakan mentoringnya atau yang pendampingan secara individu seperti itu. Adakah lagi Pak strategi lain selain menggunakan mentoring Pak? Mungkin saya akan mengkonsultasikannya dulu terlebih kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan gitu tentang media pembelajaran di sekolah. Baik, jadi pilihannya 2 nih ya Pak ya, yang mau melakukan mentoring atau Pak Khairul berkonsultasi dulu ke kepala sekolah untuk membuat seperti atau semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara keduanya Pak, kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang mana Pak? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat digunakan ya Bu. Ya mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti. Kalau misalnya untuk workshop itu, dan juga kalau workshop itu membutuhkan biaya yang lebih banyak, membutuhkan narasumber yang tepat, juga membutuhkan waktu yang lama. Oh baik Pak, jadi intinya Pak Khairul lebih memilih metode mentoring ya Pak ya dibandingkan dengan workshop. Baik untuk metode mentoring ini, kira-kira kapan nih Pak Khairul akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya ya Bu. Ya mungkin minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan guru secara bergilir. Oke,
Baik Pak, depan Pak Khairul rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Nah, adakah yang nantinya akan membantu Pak Khairul dalam pelaksanaannya Pak? Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain seperti Pak Joko ataupun Bu Eti yang sudah ahli dalam media pembelajaran seperti itu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi Pak Khairul akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan di sekolah Pak Khairul. Benar Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan mentoring tersebut. Baik Pak Khairul, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini yang tidak sabar lagi Pak mendengar cerita Bapak ke depannya atau berikutnya ya Pak ya. Nah, apakah Pak Khairul berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Nah, baik Pak, kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi sebelumnya, kira-kira apa nih yang Pak Khairul dapatkan dari perbincangan kita kali ini Pak? Baik Bu, selama perbincangan kita ini saya mendapatkan gambaran ya Bu tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif gitu dengan metode mentoring tadi. Baik Pak Khairul, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya Pak dan bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan minggu depan nanti tentang aksi yang sudah Bapak lakukan tentunya. Terima kasih Pak, sampai di sini dulu pertemuan kita ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Doharni. Sudah selesai ya Bu tadi proses coachingnya? Alhamdulillah, sudah Bu Lilis. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah, senang Bu karena semua proses coaching hari ini berjalan lancar Bu. Nah, terkait proses coaching yang sudah Ibu Doharni lakukan, saya akan memberi beberapa pertanyaan ya Bu ya. Yang ingin saya tanyakan adalah apa saja yang sudah Ibu lakukan di saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian atau tujuan pengembangan yang ingin Ibu Doharni kembangkan itu, yang bagaimana? Nah, saya sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta, yaitu saya bisa menanyakan tujuan atau identifikasi ataupun rencana aksi dan tanggung jawab, dan coach saya juga dapat menemukan solusi sendiri atas masalah yang dihadapi dan menggali potensi yang ada dalam dirinya. Wah, luar biasa sekali ya Ibu Doharni. Tadi saat Ibu melakukan proses coaching sudah melakukan alur Tirta ya. Saya mengamati di situ sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan setelah itu saya amati pada saat proses coaching Ibu Doharni tadi dengan coach, Ibu bisa fokus nih kepada pembicaraan coaching, sehingga ini menandakan Ibu tetap present atau dengan artian hadir penuh tanpa terganggu dengan hal apapun. Saya juga melihat Ibu Doharni itu aktif sekali dalam mendengarkan dan mengendalikan emosi untuk tidak memberikan solusi pada coaching dan memberikan sinyal tubuh dengan oke, dan memberikan pertanyaan berbobot dengan pertanyaan yang terbuka seperti apa, bagaimana, siapa, dan menghindari pertanyaan yang mengejudge coach seperti mengapa, sehingga coach Ibu tadi dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dan yang terpenting, Ibu memberikan summaries dari praktek coaching Ibu. Jadi ini semua sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ini Ibu Doharni, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan tadi? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah dengan memahami kembali jenis proses coaching dengan alur Tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Oh, begitu ya Ibu ya. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi dalam mempraktekkan proses coaching ini ya Bu ya. Dan praktek coaching Bu Doharni juga berjalan dengan baik loh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Doharni atas kerjasamanya dalam proses coaching ini. Demikian observasi kita kali ini ya Bu ya. Saya kembali dulu Ibu Doharni. Assalamualaikum. Baik Bu Lili, sama-sama. Waalaikumsalam.
wabarakatuh, Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hairul. Gimana kabarnya Bu Lilis? Alhamdulillah Pak Hairul, saya baik. Pak Hairul, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Bu Lilis. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Lilis. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan Alutirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Lilis adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak Hairul, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya yang ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Baik, demikian dulu ya Bu pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Pak Hairul atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Doharni. Waalaikumsalam Bu Lilis. Bagaimana kabarnya Bu? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Bu Lilis bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Ibu Doharni ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu ya? Iya Bu, betul. Oke, nanti seperti kita sudah mengisi banyak waktu ya Ibu ya. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih. Berarti apa nih yang mau disampaikan nih? Begini Bu, ini terkait dengan teman-teman di sekolah ya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Drama lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin besar. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja ya, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif seperti itu. Oke, kalau saya garis bawahi ini ya, berarti permasalahan Ibu ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini yang kurang bervariatif. Begitu ya Bu ya? Iya Bu, betul, kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya. Masih ya model yang lama saja itu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Doharni dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya. Oke, jadi yang Ibu Doharni harapkan ini adalah adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Doharni ingin lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran yang tentu seperti atau hanya sekedar membuat slide presentasi
poin-poin, itu pun juga sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif seperti itu, Bu. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Ibu ya. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu Doharni sekarang ini berada di level berapa nih Bu? Sepertinya masih ada di level 5 ini, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit, Bu. Jadi mungkin saat ini masih ada di level 5, Bu. Oke, di level 5 ya Ibu ya. Di kondisi yang sekarang ini ya. Kira-kira kalau kondisinya yang seperti sekarang di level berapa nih Bu, bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya, Bu ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Mengingat para guru-gurunya kebanyakan kritikan dari senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin dilakukan perubahan. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Ibu ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya, Bu ya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi bergantian seperti itu, Bu. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya kira-kira nih. Selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan? Mungkin dengan teman-teman yang nyaman penyampaiannya, bisa nggak seperti itu Ibu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, mungkin saya coba konsultasikan dengan kepala sekolah ya, Bu, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif gitu. Berarti Bu Doharni ini ingin merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Ibu Doharni ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ya, Bu ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga ya, yang tidak sebentar, kemudian delay juga dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan itu oleh guru adalah yang mentoring. Oke, mentoring ya Bu ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu Doharni ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa Ibu? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin bisa bantuan teman guru di sekolah, atau memang yang ahli dalam bidang IT, atau menggunakan pembelajaran yang sudah berkreatif, misalnya di sekolah atau ide-ide yang lain. Dan mungkin juga nanti saya minta bantuan dengan Pak Galin gitu, Bu. Berarti Ibu Doharni ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Ibu ya, dengan rekan-rekan kerja Ibu. Kira-kira kapan ini Bu mau direalisasikan mentoringnya? Insya Allah cepatnya Bu, mungkin minggu depan ya Bu, insya Allah saya akan melakukannya. Nanti kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Bu Doharni, bagus sekali ya Ibu ya. Kira-kira Bu Doharni dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Doharni dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian ya dibantu juga dengan rekan guru yang di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media
pembelajaran seperti itu. Alhamdulillah Bu Doharni, sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Bu Doharni setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Ibu. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu Doharni untuk mentoring, berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Iya Bu Lili, terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat ya Bu, dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Ibu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin ceritakan, langsung hubungi saya saja ya Bu ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Oke, begitu aja ya Ibu Doharni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lili. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Pak Hairul. Bu Lilis, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Doharni. Nah, sebelum penutupan ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Bu Lilis, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching antara Ibu Lilis dengan Bu Muji sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta, dan juga Bu Lilis sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Doharni, sehingga Bu Doharni bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching tadi, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Khairul. Waalaikumsalam Bu Doharni. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Khairul? Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabarnya dengan Bu Doharni? Alhamdulillah sehat. Oh ya Pak Khairul, nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini ya. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit nih yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Pak? Boleh Bu. Iya Pak, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan, dan jangan lupa ya Pak, harus sesuai juga dengan prinsip coaching. Di antaranya adanya kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Pak? Boleh Bu. Nah, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini?
Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching, ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oh baik Pak, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Pak ya, terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya. Nah di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan observasi Pak? Yang lebih spesifik sih ya, yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Oh, baik ya Pak, jadi ada 2 ya Pak ya yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu seperti apa Pak? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya. Dengan coaching tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan. Baik Pak, jadi Bapak indikator ketercapaiannya itu pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya Bapak. Baik Pak Khairul, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya Pak ya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Ya Bu. Ya baik Pak, silakan Bapak melaksanakan proses coaching ya Pak ya. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Lilis. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Khairul. Alhamdulillah baik Bu. Saya dengar Bu Lilis mau menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan apa Bu Lilis? Iya Pak, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah. Kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu Lilis. Silakan Bu Lilis mau menceritakan apa? Begini Pak Khairul, di sekolah saya ini tuh saya melihat itu siswanya ini tuh kayak yang rasa bosen gitu loh Pak untuk belajar di sekolah. Karena setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara baca nama. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan yang lain yang ada di sekolah, kayak misalnya ada infokus, terus di situ kan juga ada lapangan yang luas, atau ada di depan sekolahnya itu ada tuh Pak di situ, kan itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah gitu Pak. Mereka tetap aja nih menggunakan pembelajaran yang gitu aja, sehingga itu banyak siswa yang bosen melakukan pembelajaran di sekolah. Baik Bu, berarti di sekolah Bu Lilis ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya? Iya, betul Pak. Pembelajarannya dengan cara berulang gitu aja. Setelah saya lihat, tanya sama siswanya, gimana nih pelajarannya? Ya gitu Pak, males, kayak gini, kayak gitu. Jadi mereka itu nggak antusias untuk belajar di sekolah. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin didapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya tuh ingin adanya perubahan gitu Pak. Perubahan setidaknya sedikit terlihat. Itu tuh ada perubahan di sekolah. Misalnya cara belajarnya, cara pembelajarannya itu lebih diubah sedikit. Mungkin dengan menggunakan metode model atau pemanfaatan media yang ada di sekolah, atau pemanfaatan sarana-prasarana yang udah disediakan oleh sekolah. Jadi Bu Lilis ini ingin adanya perubahan di rekan sendiri untuk merubah cara mengajarnya ya Bu? Betul Pak, biar ada perubahan. Nah Bu Lilis, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru Bu Lilis? Perubahan yang menuju
lebih baik ya Pak ya, seperti penggunaan metode model yang bervariasi, terus memanfaatkan media dan sarana yang ada di sekolah dengan secara maksimal, karena di situ kan udah ada nih disediakan, tapi kita memanfaatkan secara maksimal gitu Pak. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu. Ya. Nah, pembelajaran variatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Bu. Ya. Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu itu levelnya sudah sampai mana ya Bu? Mungkin kalau di situ levelnya mungkin Pak, karena masih banyak yang walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah dan apa sudah melakukan pengembangan diri baik menggunakan memanfaatkan teknologi yang namanya tuh PowerPoint dan seterusnya, tapi sebagian besar juga masih belajarnya begitu aja, masih menggunakan ceramah, terus tidak memaksimalkan sarana dan prasarana, menggunakan media dan metodenya. Jadi gitu-gitu aja gitu Pak. Jadi saya memberikan masih leveling. Baik Bu, kira-kira nih level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan guru Bu Lilis? Sepertinya tidak terlalu banyak ya Pak ya, karena kita sudah berusaha untuk adanya perubahan, walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit gitu. Intinya sih di level 7 aja dulu kali ya Pak ya, karena di sini apa ya, banyak guru juga yang sebenarnya ingin antusias tapi bingung cara memulainya seperti apa. Kalau sudah begitu Bu, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan dari itu semua kepada rekan-rekan yang mungkin ingin adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang ingin adanya perubahan, saya akan melakukan pendampingan terus, seperti melakukan mentoring seperti ini. Oke, melakukan mentoring ya Bu. Selain mentoring ya Bu, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan? Sepertinya kalau biar ada yang yang mencakup skala yang besar itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop gitu Pak, biar maksudnya semua guru bisa mengikutinya. Baik, kira-kira Bu, tadi ada mentoring ya, dan ada juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya, strategi yang dilakukan itu yang mana gitu? Kayaknya lebih ke mentoring dulu ya Pak ya, karena kalau yang mentoring ini kan sasarannya tuh yang ingin membangun. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti dia sasarannya karena tuntutan dari sekolah kan ada pelatihan, tapi dia tuh sebenarnya nggak ada atau belum ada kemauan dalam diri dia sendiri. Jadi saya pinginnya melakukan mentoring ini yang benar-benar mau lah untuk melakukan perubahan. Baik Bu, kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Lilis untuk melaksanakan mentoring tersebut? Saya punya teman, dia tuh jago banget yang namanya IT. Mungkin nanti bisa membantu saya. Kita akan menggunakan konsep dulu dengan rekan saya seperti Ibu Titin. Nanti di situ dia akan membantu saya dalam melakukan mentoring, sehingga nanti sasarannya lebih banyak gitu, mencakup semuanya Pak. Baik Bu Lilis, berarti nantinya Bu Lilis akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan guru yang lain? Iya, betul Pak. Saya akan kolaboratif dengan teman-teman yang sefrekuensi tentunya dengan saya. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih Bu. Dari percakapan ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Saya jadi ada sedikit gambaran ini Pak, gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya yang bisa memberikan dampak pada rekan-rekan saya untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin
Yang nanti saya ambil itu yaitu dengan cara mentoring gitu ya Pak ya. Untuk saat ini yang bisa dilakukan ya dengan cara mentoring dulu. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita lagi dari Bu Lilis. Sudah melakukan mentoring ya Bu. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini ya, Bu. Percakapan kita mungkin nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih ya Pak ya atas kesempatannya dan waktunya Pak Hairul setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusinya Pak. Sama-sama Bu, semoga kita bertemu lagi. Kalau begitu saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi ya Pak ya. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Khairul. Pertanyaan yang pertama nih Pak, apa saja nih yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Tadi selama coaching, saya sudah melakukannya dengan alur cerita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Pak Khairul sudah berhasil ya Pak ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan Pak Khairul tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Pak Khairul juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Pak Khairul sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Bapak dengan coaching Bapak ya, sudah fokus. Kemudian arahnya di situ Bapak sudah ada presence ya atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbobot ya Pak, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa. Apa yang Bapak sudah pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi ya Pak dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Pak yang boleh Bapak untuk kedepannya, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Pak? Pak Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami, memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik Pak Hairul, luar biasa Pak ya. Jadi Bapak akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Pak, terima kasih Pak sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi ya Pak menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri ya Pak sampai di sini pertemuannya. Terima kasih Pak atas kesempatannya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.